Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Dawas Indaul Haq dengan NIM 220512040091 di playlist jaringan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit membahas singkat model infrastruktur jaringan. Apa aja? Yuk, ikuti bersama 5 menit bersama Dawas belajar jaringan komputer. Nah, pengertiannya dulu. Jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi di mana ada komputer 1, 2, 3, dan 4 ini saling terhubung. Nah, kemudian ada jaringan komputer himpunan interkoneksi, sejumlah komputer otonom atau mandiri. Mungkin masih belum kebayang, kita lanjut ke pengertian berikutnya. Nah, jadi sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi sendiri terkadang tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Nah, ini ada beberapa pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya. Yang pertama ada PAN, yakni Personal Area Network. Jadi contohnya ada Bluetooth, ada RDA. Jadi biasanya kalau kita mau transfer file menggunakan Bluetooth waktu zaman kita mungkin 2010 atau 2006-2010an untuk mentransfer data menggunakan Bluetooth. Nah, itu udah ada pembagian jaringannya, udah ada pembagian jaringan yang berdasarkan cakupan area, personal area, dan itu disebut teknologinya Bluetooth. Kemudian semakin berkembangnya teknologi, ada lagi teknologi atau pembagian jaringan yang namanya LAN, Local Area Network, yakni menghubungkan beberapa komputer dalam area tertentu yang mana skalanya lebih kecil. Contohnya ada di lab komputer, dan di lab komputer sendiri udah ada sekumpulan komputer-komputer yang saling terkoneksi. Itu kalau cakupannya kecil. Kalau cakupannya agak gede dikit lagi, ada yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, contohnya ini ada di jaringan bank, jaringan antar gedung. Jadi masih dalam bentuk masih dalam cakupan area tapi sedikit lebih besar. Lantas ada lagi yang cakupan geografisnya menyeluruh seluruh dunia, yakni WAN atau Wide Area Network, contohnya internet. Nah, kenapa bisa disebut cakupannya seluruh global atau seluruh dunia? Karena ketika kita menjangkau internet, ya kan, dimanapun kita berada kita bisa saling terkoneksi. Nah, kemudian akan ada pembahasan apa itu internet dan intranet. Nah, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya ada dua nih. Yang pertama ada intranet, yang kedua ada internet. Nah, kalau internet itu bisa diakses untuk kalangan internal saja, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Jadi walaupun kita kembali lagi Wide Area Network, jadi area networknya udah tidak terbatas tempat, tapi kalau aksesnya dibatasi untuk internal aja, itu namanya pembagian jaringan kalau berdasarkan geografisnya internet. Tapi kalau berdasarkan aksesnya masuk di intranet. Contoh, misalkan kita punya sebuah perusahaan
di Kanada dan di Indonesia. Nah itu kan udah, kalau berdasarkan geografis udah internet, jadi udah secara global. Tapi berdasarkan aksesnya, yang bisa mengakses sistem informasi di perusahaan tersebut cuma mungkin CEO-nya, petinggi-petingginya saja. Jadi orang luar nggak bisa mengakses data pribadi milik perusahaan tersebut, maka disebut intranet. Jadi ada dua pembagiannya. Yang pertama ada berdasarkan geografis yang dinamakan 4 itu tadi, ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kalau berdasarkan aksesnya ada 2, yakni intranet dan internet. Oke, mungkin itu aja ya, 5 menit kita belajar bersama mengenai jaringan komputer yang pertemuan 2 ini. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.